Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya silakan saya siapkan dulu. Pelajaran setelahnya silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya. Tidak ada. Apa saja? Apa alasan kepada masuk? Izin. Hah? Ada yang izin, ada yang sakit, yang mana? Yang benar ini. Kembali ya, Bu. Izin. Buat saya. Ya. Mudah-mudahan setelahnya nanti bisa cepat kembali, bisa cepat pulang, biar bisa ikut pelajaran yang kita pelajari adalah tentang lokasi tempat tinggal. Nah, hari ini kalian juga akan belajar tidak hanya dengan buku, tapi kalian juga akan belajar menggunakan HP. Karena kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan digital. Nah, sudah dipegang HP-nya semua? Sudah. Oke, kalau sudah dipegang, kemudian nanti akan ada instruksi selanjutnya. Atau dapat menceritakan ya, tentang lokasi tempat tinggal kalian. Nah, yang selain dari itu, nanti kalian juga akan membuat denah lokasi perjalanan dari rumah kalian ke sekolah dengan menggunakan Google Map yang akan Ibu arahkan nanti. Ya, kalian kemarin minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah melihat yang bagaimana menentukan lokasi rumah kalian. Nah, dari map itu nanti kalian membuat denah lokasi perjalanan dari sekolah setelah kembali dari rumah menuju sekolah. Coba kalian bayangkan, ya, kalian bayangkan perjalanan dari rumah ke sekolah. Apa yang kalian temukan selama perjalanan dari sekolah menuju ke rumah? Bayangkan, terutama hari ini. Nah, siapa tahu kan ada yang lupa karena tadi sudah bermain, sudah belajar, jadi lupa. Nah, silakan bayangkan apa yang kalian alami. Lepaskan. Ya. Sampai batuk-batuk. Nah. Oke. Nah. Tadi sudah membayangkan. Nah, pengalaman apa yang tadi pagi waktu berangkat ke sekolah yang kamu alami selama di perjalanan dari rumah menuju sekolah? Nah, siapa yang mau duluan? Oke, silakan. Siapa namanya? Arya. Hah? Arya. Silakan Arya. Bertemu teman saat berjalan. Oke, apa lagi? Ada lagi pengalaman yang lain? Tadi Arya berangkatnya jam berapa? 6.25. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira pengalaman apa yang kalian alami saat berangkat dari rumah ke sekolah? Oke.
Ayo, masa nggak ada yang ini sih? Oke, silakan ulang ya. Apa namanya? Ah? Anggi, oke ya Anggi, silakan. Anggi, apa yang Anggi dapatkan tadi perjalanan dari rumah ke sekolah? Hah? Ketemu kucing, ketemu kucing. Yang lain lagi. Hah? Masa ada yang lain? Iya silakan. Coba Nur Sadewana. Kan. Orang Andane, umurnya segitu ya. Ya Andane. Ketemu bocil main tali rapia di tengah jalan. Ketemu anak main tali rapia di tengah jalan. Oh, ada yang beli roti. Oke. Sedang ke warung beli minuman. Tapi kita belum kena. Nah. Oke, apalah ya kira-kira yang terjadi di jalanan? Satu yang terjadi pada saat pagi hari itu adalah kemacetan. Apakah kalian tidak mengalami kemacetan ketika ke sekolah? Tidak. Ada yang mengalami? Datangnya jam berapa sih? Atau berangkatnya jam berapa dari rumah? Jam 6.30. Yang tidak mengalami kemacetan datang jam berapa ke sekolah? Nah, jadi itulah salah satu kenapa kita harus tahu dengan lokasi tempat tinggal kita, terutama jarak antara sekolah dengan rumah. Nah, alasannya supaya kita bisa menghindari kemacetan yang tidak datang terlambat. Hal-hal yang seperti kucing itu adalah hal-hal yang sering kita temui. Tapi yang paling banyak kita temui salah satunya adalah kemacetan. Tapi sayangnya kita akan belajar mengenal lokasi tempat tinggal kita. Dari buku itu tadi supaya kalian lebih memahami bagaimana lokasi tempat tinggal kita. Nah, selanjutnya ya, Ibu ingin kalian melihat di sekitar kalian. Kira-kira siapa teman kalian yang paling dekat? Nah, dalam hati just sendiri ya. Oke, tidak apa-apa. Arya dengan si Intan. Kemudian siapa? Rai dengan. Nah, sudah tahu teman terdekatnya. Belajar nanti dengan ibu saja ya. Nah, ibu ingin kalian menjelaskan. Ini kan sama-sama masih baru nih kan? Sama-sama masih baru. Ada yang sudah pernah pergi ke rumah temannya? Pasti ada yang pernah, ada yang belum. Pernah. Nah, enggak maksudnya yang misalnya siapa namanya? Sadewana dengan Rega. Pernah enggak semainnya? Maksudnya berkunjung ke rumahnya? Belum pernah kan? Nah, sekarang ibu minta kalian menuliskan di kertas bagaimana cara kalian menjelaskan kepada teman kalian tentang lokasi tempat tinggal kalian atau di mana alamat rumah kalian. Nanti bersama Rega. Dan salah satunya pokoknya dia akan menjelaskan bagaimana atau di mana lokasi tempat tinggalnya. Paham kira-kira? Baik, kalau paham, kegiatannya dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu paling lama 10 menit. Nah, ya, kerjakan sekarang. Tempat tinggal. Nah, itu misalnya rumah saya dekat dengan Alfamart. Rumah saya ada sawahnya. Jadi menceritakan apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumahmu. Jadi orang tuh jadi tahu. Misalnya antara Rega dengan Sahdewana, kalau ceritakan kan Rega jadi tahu, oh di situ ternyata rumahmu. Nanti aku kapan-kapan main ya. Jadi kan mudah nyarinya. Oh ternyata di sini rumah Sahdewana. Ada yang lupa?
Nah, oke, silakan dulu dituliskan dulu alamat rumahnya. Oke, waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Ini ada tempat itu. Nah, misalnya kamu cerita dengan teman saya ceritakan, kamu masuk ke rumah saya 3 menit kok. Nanti bisa yang kurang baterainya silakan minjem handphonenya. Ya, silakan boleh buka Google Map, cek. Nah, di mana rumahnya? Nah, ya, di mana rumahnya? Oh, rumah saya ini ada dekat ini, dekat ini. Nah. Pakai fokus, jadi mau kita harus pakai papan tulis. Nah, tadi kan kalian sudah istilahnya sudah menceritakan nih di buku nih, ya kan? Ketika kalian baru bertemu dengan kawan. Nah, ini kan baru bertemu nih rata-rata kan ya. Baru berapa minggu kita sekolah? 3. Baru 3 minggu. Ada yang sudah pernah ke rumah temannya atau berkunjung ke rumah dengan temannya, pasti ada yang belum. Nah, pertanyaannya bagaimana kita akan menjelaskan kepada teman kita yang belum pernah berkunjung ke rumah kita? Nah, kan? Oke, Ibu minta salah satu contohnya deh. Oke, siapa yang mau jadi contoh dulu? Ya. Ada yang mau kira-kira yang mau bercerita? Oke, boleh? Nah, ini deh, kalau nggak ada itu Ibu dulu. Nah, silakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Queen, silakan ceritakan misalnya. Hah? Nah, Gendit, silakan ceritakan ke Gendit di mana rumah Queen. Nah, boleh berhadapan. Oke. Apa? Ayo, suaranya yang lantang ya, biar kedengaran. Rumah aku di Jalan Pramuka nomor 46 Singkawang Tengah, Condong dekat Pangkas Rambut, di samping Gang Ombak B, depan rumah saya ada toko toko. Oke, boleh dibalas semuanya. Alamat rumah saya di Roda dan Veteran Gang 101 ada masjid surah hijau, nama surahnya Al-Mizan, dan ada lapangan sama ada tempat kosan. Di rumah saya ada pohon jambu. Oke, terima kasih Queen, terima kasih Gendit. Nah, kira-kira kalau temannya bercerita seperti itu, kira-kira dapat nggak rumahnya nanti ini? Insya Allah dapat. Kenapa? Karena sudah diceritakan secara detail. Oh, rumah saya dekat sini, rumah saya dekat situ. Nah, jadi insya Allah nggak akan kesasar. Apalagi sekarang ada Google Map. Walaupun kadang Google Map juga menyesatkan. Iya. 3 kilometer lagi, katanya dia 3 kilometer nggak ada belakang. Tapi dengan kita bercerita dengan kawan itu bisa mengurangi ketidaktahuan kita. Nah, ya seperti itu ya. Ada lagi yang mau kasih contoh? Apa yang tanya, guys? Akan. Jalan Haji Salim nomor 22 Utama Thailand. Di dekat situnya ada apa? Dekat situ ada halaman yang luas dan tanaman warna oranye, hijau, putih, dekat Jam Karya Bakti, dekat masjid dan dekat SD 3 keluar jalan Haji Salim. Di samping ada laundry, Alfamart, bakso dan tempat makan Bele. Banyak betul sekali dah halamannya tuh. Oke, boleh dibalas kira-kira. Alamat rumah saya di Jalan Kalimantan Gang P4, yang depannya ada toko Bintang Jaya, di samping gangnya ada warung dan juga ada toko elektronik, contohnya kipas, TV, AC, mesin cuci dan lain-lain. Kalau masuk ke gangnya langsung disambut perumahan bersusun dan rumah saya juga ada di situ, yang berpagar hitam, garasi warna merah dan cat tembok warna biru. Kira-kira Anggi bisa cari rumahnya? Oke, karena sudah terlalu detail, insya Allah pasti akan bertemu dengan rumah yang dimaksud. Nah, dari 2 contoh tadi, ya, kalian sudah menceritakan tentang di mana lokasi tempat tinggal kalian. Nah, di situ, ya, ada yang namanya
lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, pernah dengar dua kata ini? Sekarang kita pernahkan mendengar dan membaca tentang lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang itu yang angka-angka itu namanya apa? Titik koordinat. Betul. Maksud takut. Nah, yang kita cari kemarin di Google di Google Maps itu rumah kita dengan menggunakan titik koordinat. Nah, mencari lokasi dengan menggunakan titik koordinat itu dinamakan dengan lokasi absolut. Nah, jadi kita menemukannya menggunakan titik koordinat. Sementara tadi yang disampaikan dua teman kalian, oh rumah saya dekat ini ada toko elektronik, ada lapangan, ada warnanya orange. Nah, itu namanya lokasi relatif. Artinya lokasi ini bisa berubah. Hari ini di rumah Anggi katanya ada jualan bakso. Ya kan ya? Udah ke rumah Anggi saya itu dekat ada jualan bakso. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang mungkin warung baksonya tidak ada lagi. Nah, lanjutkan. Lokasi relatif dan lokasi absolut. Ada yang mau bertanya kira-kira tentang materi ini? Lokasi tempat tinggal? Bu, kalau begini bagaimana Bu? Apa Bu? Tidak. Dia mau bertanya sampai di sini? Ya. Sudah paham? Sudah. Oke, baik kalau sudah paham. Nah, lagi pejamkan mata dulu. Pejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Rasakan apa sih benda yang ada di dekat kalian. Kemudian, nah ya. Kemudian rasakan dulu sebentar. Oke. Rasakan apa benda yang ada di dekat kalian. Dekat kalian. Oke, ingat-ingat lagi. Siapa teman yang paling jauh dari kalian? Nah, hayalkan. Ya, hayalkan. Oke. Baik. Dalam hitungan ketiga. Oke. Sebelumnya tarik nafas terlebih dahulu. Buang perlahan-lahan. Kemudian buka matanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, ada yang menyebutkan apa benda yang paling dekat dengan kalian? Oke, satu orang boleh angkat tangan dulu. Siapa teman yang paling jauh dari posisi kalian? Oke, Linta. Siapa temanmu yang paling jauh darimu? Arya. Yang dekat. Nah, dia dekat. Oh, berarti dia nggak bayangkan kawannya itu. Oke, silakan siapa namanya? Fritz. Fritz. Nah, Sulaiman paling jauh. Merasa Sulaiman yang paling jauh darinya. Oke, silakan si Kenzi. Arya paling jauh. Ya udah dari sini. Ya. Apa lagi? Oke, silakan. Rafa. Ada lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Davi. Ada lagi yang jawab? Rega. Raisati, Rekavi. Ada lagi yang cewek-ceweknya? Andi lagi. Maira. Maira. Wah, Maira. Yang paling jauh. Arya. Oh, berarti udah pernah tapi sudah hafal contohnya masing-masing. Masa 3 minggu ada teman kita saling berbut. Kan sudah tahu kan? Pertanyaan sebelumnya di mana? Baik, untuk selanjutnya Ibu akan kasih kalian LKPD. Silahkan ditulis. Baca petunjuknya. Ini nanti akan ada
depan. Nah, nggak usah takut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Oke, bagikan dulu ke belakang. Oke, untuk yang menjawab lagi untuk menjawab lokasi relatif rumahku atau lokasi relatif sekolahku, kalian boleh kembali menggunakan Google Map. Nah, lihat dengan menggunakan satelit. Nah, ya, lihat lokasi untuk yang Nah, ada apa dekat sekolah itu? Ada apa dekat rumah itu? Enak situ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, ibu akan random memanggil nama teman kalian. Nanti boleh kok membawa teman sebangkunya. Nah, lihat ibu sendiri ibu pegegar kalau kami bu. Nah, kan ya. Oke, siap-siap. Queen dan temannya Gendi, silakan ke depan. Tangan dulu. Oke, maka ini dulu ya presentasi, salam dulu. Nah, baru sebutkan namanya, baru bacakan hasil temuannya. Silakan maju ke depan sedikit, nama mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Kausarin. Perkenalkan, nama saya Genis Azalia. Kami akan mempresentasikan hasil lokasi relatif rumahku dan lokasi relatif sekolah saya. Jadi lokasi kumpulku adalah Jalan Pramuka nomor 46. Rumahku dekat Pantai Selambut dan di dekat rumahku ada toko parfum. Dan di rumah saya di samping ada lapangan sama ada kosan dan ada perumahan lainnya, dan di rumahku juga ada pohon bambu. Di sekolahku adalah di Jalan Ubawati di sebelah TK dan di dekat Masjid Darussalam Mutakin. Dan di depan sekolahku ada SDN 2. Di sekolah saya juga di Jalan Ubawati di samping sekolah ada TK, dan di sebelah TK ada Masjid Darul Mutakin, dan di depan sekolah saya ada SDN 2 Semarang. Jadi terima kasih. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ternyata kami dengan urayan. Ini maju. Nah, ayo silakan. Sini nggak apa-apa, sini, ya nggak apa. Nah, dapat jauh, bikin ke sini lah, biar nampak wajahnya nanti. Nah, lagi. Nah, ayo, mulai. Perkenalkan. Oh, biar nyaring. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Sulaiman Abdullah Syakur dan di samping saya adalah kalian. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Itu adalah di sisi tanah jalan Najib Gang Kiri 2. Ada tanah kosong dan hutan. Sekolahku adalah di depan ada SDN 2 Singkawang, dan di dalam ada tanaman banyak di sini.
Oke. Lokasi relatif rumahku adalah di samping kiri depan ada rambutan dan pepohonan. Lokasi relatif sekolahku adalah di depan ada kabung dan di luar pagar ada parit biar tidak banjir. Oke, sudah? Nah, Nah, oke, boleh ditutup Pak. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kira-kira dari dua contoh tadi, sekali lagi, apakah kalau nanti sewaktu-waktu kalian akan berkunjung ke rumah teman kalian? Ya. Kira-kira susah nggak nanti cari rumahnya? Kenapa tidak susah? Hah? Karena sudah dijelaskan secara baik. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaannya. Nah, karena kita hampir di penghujung pembelajaran. Ya, tadi sudah disebutkan nih. Kira-kira dari materi lokasi ini, apa sih hal menarik yang kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Lokasi apa lagi? Apa lagi? Tahu? Rumah teman. Tahu rumah teman. Yang lain? Sama Ya, selain dari itu, mudah presentasinya jadi lebih berani mungkinnya. Ya, apa lagi? Kira-kira hal yang menarik yang kalian temukan dari kegiatan pembelajaran hari ini tentang lokasi. Nah, tadi sudah dijawab, sudah menemukan lokasi. Nah, apa lagi kira-kira? Yo, nah. Ayo, ada yang mendekat nih yang paling pegang itu. Nah, yang paling pegang apa yang pegang tuh? Nah, itu lagi-lagi pegang dulu aja. Kan jawabannya. Jadi gimana nih caranya? Dengan menggunakan HP, apa yang kalian temukan? Nah, menemukan lokasi. Pertanyaannya sulit atau mudah? Mudah. Sangat mudah sekali. Coba kalau suka kegiatan hari ini? Nah, mau lagi dah kita gunakan ini? Mau. Oke, nanti kita akan gunakan ini lagi, tapi syaratnya satu. HP-nya kita gunakan memang hanya untuk belajar, bukan untuk yang lain lah. Apalagi untuk foto-foto. Lagi kita hanya gunakan HP kita untuk belajar. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa lokasi tempat tinggal ada berapa tadi menurutnya? Ada dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut, lokasi yang bagaimana menentukannya? Ini koordinat. Menentukan dengan menggunakan titik koordinat. Kalau lokasi relatif, rumah dengan menemukan berupa dari rumah ada apa lagi? Bangunan-bangunan dan objek tempat. Nah, objek tempat. Nah, kalau sifatnya lokasi absolut gimana? Berubah atau tidak? Tidak. Atau tetap. Kalau lokasi relatif berubah. Tidak tertentu atau berubah-ubah. Jadi paham ya materi hari ini? Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Jadi materi kita sudah selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita ada materi baru. Jadi nanti silakan kalian buka buku lagi, belajar lagi. Kita akan belajar materi yang lain.
yang lain. Pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Salah satunya adalah kita bisa menemukan lokasi tempat tinggal. Kita nanti bisa juga salah satunya menghindari kemacetan dengan menggunakan Google Maps. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam